Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Tugas politik paling menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang di tengah-tengah dunia yang penuh akan dosa, ujar Reynold Niebuhr. Maka untuk itu kita harus menyelamatkan generasi muda yang sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depannya untuk menyelamatkan generasi bangsa Indonesia seterusnya. Maka untuk itu kita akan bincang-bincang di Brendo TVRI Bengkulu dengan tema pentingnya pendidikan politik kaum milenial. Bersama saya Puso Siregar. Di studio TVRI Bengkulu sudah hadir kedua narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Arca Wijaya, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa KBM Universitas Bengkulu. Selamat datang. Ya, selamat datang juga. Terima kasih Poso ya telah hadir ya. Telah mengundang kami di sini gitu ya. Alhamdulillah kita di sini siap yang berbincang-bincang perihal apa yang mau dibahas nanti ya. Siap dan semangat ya tentunya, Pres ya. Kalau dengan mahasiswa ini biasanya kan semangatnya berkobar-kobar nih, hidup mahasiswa kan. Iya. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada Rido Harjuni, Presiden BEM Uinfas Bengkulu. Selamat datang, Pres. Siap, selamat datang. Terima kasih, Bang. Saya ada semangat tentunya ya untuk memberikan edukasi, khususnya edukasi politik nih untuk kaum milenial, khususnya bagi para mahasiswa di rumah. Iya. Harus semangat, apalagi kita kawan-kawan mahasiswa ini kan, Bang. Iya. Anak-anak muda ini kan. Anak-anak muda, mahasiswa yang dikenal sebagai kaum yang kritis, kaum milenial, artinya kita juga harus semangat juga menularkan pendidikan politik. Berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin ke Arca terlebih dahulu nih, Pres. Tema kita pentingnya pendidikan politik kaum milenial. Bagaimana Pres memandang dunia politik di era sekarang ini, khususnya di kampus lah, seperti apa itu? Ya, bahwasanya kita tahu ya, politik adalah salah satu tidak bisa dilupakan dari hal sebagaimanapun ya. Dari bagaimana macam kegiatan apapun itu adalah semuanya pasti adanya bentuk politik gitu ya. Baik bahkan hal yang kebaikan pun juga bentuknya politik gitu ya. Dan hari ini pun juga bergambar dengan kondisi yang di kampus pun juga kita akan bertabrakan dan kita akan juga terus terkena dalam artian bersangkut pautan terkait dengan politik gitu kan. Di mana kampus adalah laboratorium belajar ya, di mana juga di sana juga kita refleksikan sebagai suatu negara juga. Salah satunya adalah pembentukan sebuah organisasi ya, di mana adanya dari kalangan bawah itu ketua hima kita buat namanya bupati, fakultas itu namanya gubernur, dan tingkat universitas namanya presiden. Oke, Pres. Saya ingin ke Pres Rido nih. Berkaitan dengan tema kita hari ini, pentingnya pendidikan politik untuk kaum milenial nih. Seperti apa menanggapinya khususnya dari kampus yang saat ini, ya karena mahasiswa dikenal sebagai kaum yang intelektual, kaum yang memiliki peran dan fungsinya sebagai seorang mahasiswa, agent of change dan lain sebagainya. Bagaimana memandang pentingnya pendidikan untuk kaum milenial ini? Seperti apa, Pres? Ya, terima kasih ya sebelumnya kepada Bang Poso ya. Jadi begini, Bang. Jadi kita hari ini kampus adalah lembaga edukasi ya kepada kawan-kawan anak-anak muda khususnya yang biasa dinamakan dengan mahasiswa. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya bentuk interaksi antara kawan-kawan mahasiswa dalam organisasi mahasiswa di dalam kampus namanya itu adalah suatu bentuk kegiatan berpolitik. Nah, tentu hal ini tanpa disadari oleh kawan-kawan mahasiswa, sebenarnya mereka sudah mempraktekkan dari praktik berpolitik. Tetapi ini yang menjadi permasalahan kita hari ini adalah, menariknya seperti ini. Kawan-kawan di kampus sudah mempraktikkan praktik politik, tapi mereka seakan-akan mengatakan tidak ingin berpolitik. Nah, ini yang terjadi hari ini di kawan-kawan kita. Seakan-akan anti gitu ya, Pres ya? Iya, seakan-akan anti, tapi mereka kita di kampus sudah mempraktekkan politik itu sendiri. Nah, hari ini yang menjadi pembahasan kita, semoga nanti saya pikir sangat menarik. Nanti kita akan berbincang-bincang, kita bahas apa dari permasalahan kita kalangan muda hari ini. Kenapa kok kita tidak ingin, seakan-akan tidak ingin berpolitik, tapi kita sendiri sudah berpolitik. Oke, nah, itu ya. Menarik sekali ya, Pres, seakan-akan anti terhadap politik ini sendiri, padahal secara tidak langsung sudah mempraktekkan sebenarnya di kampus ya, Pres ya. Saya ingin ke Pres Arca nih. Politik seperti apa yang idealnya, karena ini pendidikan politik artinya juga
secara teori dan praktik juga sebenarnya melakukan walaupun secara tidak langsung di kampus. Pendidikan politik seperti apa yang idealnya dilaksanakan di kampus, Presasca? Oke, kalau dari segi kampus mungkin ya secara luas itu tidak terlalu hal yang penting dibandingkan dengan politik di dalam hal arti di masyarakat ya. Oke, kalau dalam hal di kampus namanya pembelajaran gitu kan. Ya, benar ini kata Presiden adalah di mana kampusnya adalah edukasi, bagaimana itu adalah perah untuk kita sebelum di masyarakat gitu ya. Di mana ya simple sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana persiapan kawan-kawan mahasiswa ini yang telah mereka lakukan adalah belajar sebagai politik, dan ketika dia selesai di kampus dia bisa mengaktualisasikan. Yang pertama adalah poinnya adalah bagaimana bisa menerapkan poin politik itu adalah dia bisa menjadi seorang leader ya, yang bagaimana dia ketika dia menjadi seorang pemimpin dia bisa memberikan kebermanfaatan gitu. Yang pertama adalah dia bisa menjalankan amanah tersebut gitu ya. Yang kedua adalah dia bagaimana kebijakannya itu bisa berdampak pada orang lain gitu. Kalau dalam lingkup kampusnya gitu. Sehingga nantinya ketika dia lepas pasca kampus, ketika dia menghadapi dunia nyata di masyarakat dan dia hidup dalam politikan yang luar biasa besar, dia bisa menerapkan hal itu. Nah, itu yang bagaimana pendidikan politik yang mulai dari pentingnya pendidikan politik di dalam kampus tadi gitu, Pak Boso. Tapi terkadang yang menjadi kebimbangan nurani ini biasanya para kawan-kawan mahasiswa gitu kan. Di mahasiswa terikat dengan independensi mahasiswa itu sendiri, tidak boleh ikut politik praktis. Tetapi kita juga diharuskan punya pendidikan politik. Nah, ini yang poin yang ingin saya dapatkan. Seperti apa pendidikan politik yang bisa diajarkan kepada kawan-kawan mahasiswa, sedangkan politik praktis ini sendiri kampus ini anti terhadap itu. Nah, ini seperti apa tuh, Pres? Oke, saya lagi ya? Iya, lanjut dari sana. Oke, benar ya, kalau dalam hal artinya kita memang dalam kampus menolak betul ya bagaimana penerapan politik praktis ya. Karena sejauh ini kita tetap memegang penuh perihal idealisme. Ya. Kita sebagai mahasiswa adalah agen objek, agen kontrol ya, controlling dari sosial. Maka kita di sinilah yang bagaimana mempunyai keistimewaan sebagai seorang intelektual ya, yang mempunyai tugas moral untuk memberikan sebuah bentuk yang mana hal yang benar, dan itu yang harus kita utamakan ya. Memang benar ya pernyataan ketika di luar sana kita harus bisa mengadopsi ya yang namanya politik praktis nih. Tetapi ketika kita sudah berupaya bagaimana menjalankan sebuah sistem politik yang benar sesuai idealis, kita upaya terapkan walaupun sistem saat ini memang dominan Tidak mendukung ya. Tidak mendukung ya, sistemnya Iya, dominan ke politik praktis tadi gitu kan. Semakin Tapi menarik. ya ini yang coba kita harus kulas gitu Pak Boso ya gitu. Oke, artinya semakin menarik, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Arca, Pres Rido, pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Brendo.